Sawadika buat semuanya. Hari ini kita mau ngebahas berita terupdate dari Thailand. Yuhu! Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru pertama kali kesasar atau terdampar di channel ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Thailand dan di Belanda. Hari ini kita mau update lagi kasusnya Teng Monida, tapi kalian mesti dengerin yang satu ini ya. Nah, terupdate seorang dokter ahli di Thailand yang bernama Tawachai, ia membeberkan jika ada zat obat tidur yang terdeteksi di dalam tubuhnya si artis ini atau Teng Monida ya. Hal ini diungkapkan oleh Tawachai kepada sejumlah awak media di Thailand bersama dengan Mr. Genius tentang kematian Teng Monida. Menurut Tawachai, obat tidur yang ditemukan dalam tubuh Teng Monida itu bernama alprazolam. Oke, nanti kita bahas ya, ini obat apa ya. Dan kemudian Tawachai mengatakan jika ada kemungkinan jika obat tidur ini dicampur dengan alkohol karena kedua zat ini sama-sama terdeteksi melalui pengujian lab. Dikutip dari T-News Co Thailand ya, obat jenis ini atau alprazolam ini biasanya dipakai oleh pengguna tepatnya mereka yang mengalami depresi karena susah tidur ya. Tapi dirinya heran kenapa zat ini terdeteksi dari tubuh Teng Monida ya. Ditambah alprazolam ini tersebut bersama-sama terbaca dengan alkohol. Kenapa ini bersama-sama gitu? Nggak alkohol aja. Kita tahu ya dari hasil otopsi Dr. Portip di mana ada 93% kandungan alkohol yaitu terdapat di kelopak mata Teng Monida begitu. Nah, jadi kemungkinan jika kedua zat ini digabungkan makanya reaksinya akan sangat besar. Jadi kalian yang baru pertama kali kesasar di channelnya Madam Suki ini, sebenarnya Madam Suki sudah membuat sebuah prediksi what's going on gitu loh, apa yang terjadi. Aku tuh yang kepo, sekepo-keponya, nggak mungkin kalau hanya alkohol ini membuat mereka seperti itu gitu loh, seperti lupa diri gitu loh ya. Jadi aku sudah membuat videonya itu 1 bulan lebih, mungkin 1,5 bulan yang lalu ya. Kalian boleh intip di sini ya, di video ini dimana aku jelas mengatakan bahwa mereka tidak hanya menggunakan alkohol, tapi ada zat yang lain. Dan videonya sudah aku buat, silakan menyimak. Oke? Kalau saja malam itu mereka mau diperiksa urinnya. Karena inilah akan membuat mereka terjebak. Karena kita semua akan segera mendapatkan jawaban. Karena di sini ada sebuah energi. Kartu nomor 2 ini menggambarkan kesedihan atau kesengsaraan dari Teng Monida. Ya, kalau mereka mau diperiksa, tentu saja polisi nggak hanya sekedar menguji kadar alkohol di tubuh mereka, tetapi polisi juga pasti akan menguji, memeriksa. Ya, katanya mereka mempunyai seperti sebuah cakaran atau apalah ya, itu pun pasti akan diperiksa. Dan tentu saja ini akan membuktikan pada malam itu apa yang sebenarnya terjadi. Di sini ada sebuah mereka kartu yang pertama ini ingin mengatakan atau energinya ingin menjelaskan kepada kita mereka berkelit ya, mereka tahu. Dan aku pengen tahu sebenarnya, kepo banget, aku akan melihat energinya dari kartu yang berbeda. Apakah mereka ini mabuk? Kalau positif, maka
Hasilnya adalah iya. Nah, di sini keluar lagi tentang energi yang berbeda. Ini. Oh my God. Kalau kalian mengikuti terus, ya, dari perkembangan atau video yang aku buat tentang tamu, pasti kalian akan tahu bahwa ini masalah uang yang sangat banyak, ya. Masalah ini ujung-ujungnya duit gitu loh, ya. Terus di sini mengatakan bahwa ya mereka sedang mabuk. Aku tuh kepo banget ya. Ini kita melihat energinya ya, bukan memastikan, tapi ini adalah sebuah prediksi saja. Kalau namanya orang sudah mengkonsumsi alkohol, semabuk-mabuknya mereka, ada nggak sih zat lain yang masuk ke tubuh mereka? Karena menurut otopsi yang kedua ini, ya, mata tamu ini mengandung 93 mg alkohol. Ya. Jadi, masa sih hanya alkohol? Apakah ada zat lain seperti... Coba kita lihat ya. Iya. Uang lagi. Oke. Yes. Kartu keempat mengatakan ya, ada zat lain ya. Menurut kalian bagaimana? Berarti pembacaan dari kartu tarot Madam Suki resonate, ya kan? Dan itu sudah aku prediksi 1,5 bulan yang lalu, ya. Terus artikel ini atau kabar ini baru diketahui baru-baru aja ya, karena artikel ini aku baca tanggal 10 Mei 2022, which is aku sudah membuat prediksi itu 1,5 bulan yang lalu. Berarti hasil dari prediksi tarotku adalah resonate. Oke, aku teruskan lagi. Padahal menurutnya jika obat tidur alprazolam ini bisa jadi sebuah adalah sebuah pintu masuk bila Tangmonida memang dibunuh. Bisa jadi kan Tangmonida ini dicekokin, ya. Di dalamnya dikasih zat itu atau pil itu, di dalamnya wine, ya. Terus apakah Tangmonida aja yang menggunakannya? Nanti kita lihat di kartuku, oke? Sekarang kita mau bahas yang ini dulu. Nah, jadi tak hanya itu, obat yang bernama alprazolam ini diketahui adalah jenis narkoba, ya. Ya, jadi narkoba itu kan macam-macam ya. Ada yang merupakan obat tidur. Kita tahu ya, kita sering tahu kalau ada artis ini, artis itu, dia nggak bisa tidur atau dia karena terlalu stres, terlalu banyak kesibukan, di mana mereka akhirnya susah tidur dan kemudian diberikan obat. Dan itu harus melalui resep dokter. Nah, jadi obat ini memang harus dibeli dengan resep dokter. Kalau tidak, berarti, ya kita tahu ya, Dokter Tawacai, ia mengatakan, saya heran kenapa polisi tidak umumkan fakta ini. Nah, padahal ini bukti yang paling kuat, gitu ya. Selain itu, alprazolam ini diketahui bukan obat tidur untuk dikonsumsi wanita. Wow. Nah, menurut dia obat tidur ini juga dilarang oleh kepolisian Thailand. Nah, jadi karena aku tinggal di Thailand, aku juga paham kehidupan di sini ya. Nah, jadi di Thailand ini kita bisa membeli semacam kayak wine, membeli kayak bir, itu sangat bebas.
tetapi di atas jam 5 sore begitu ya. Dan kalau misalkan orangnya masih muda, jadi orang yang punya toko itu mereka akan bertanya, mana KTP-nya gitu. Jadi bisa dibeli kalau usianya ya sudah cukup umur begitu. Dan ada juga obat-obat yang maksudnya mereka bisa beli ya, tapi ilegal gitu loh. Ada kayak yaba begitu ya. Jadi penggunanya itu bisa sinting gitu kalau dipakainya terus-menerus begitu. Nah, jadi si dokter ini mengatakan jika ada kemungkinan obat tidur tersebut dicampur oleh seseorang atau tersangka ya. Selain itu, Tangmonida juga kemungkinan besar dieksekusi di darat lalu dibuang ke Sungai Chao Phraya. Dan aku juga sudah membuat prediksinya. Dan ya memang sebelum dilakukan atau dibuang, sebelum dibuang, di dalam tarot prediksiku memang Tangmonida ini dieksekusi dulu di sebuah tempat. Kalian boleh lihat di kolom komentar ya, aku sudah cantumkan. Oke, mengenai obat alprazolam ini ya, itu adalah obat untuk mengatasi gangguan kecemasan sebenarnya ya, atau gangguan panik seperti itu. Oke. Dan harus dengan resep dokter seperti yang tadi aku bilang ya. Untuk pasien yang mengalami gangguan kecemasan, yang sering cemas atau istilahnya depresi ya, atau panik ya, atau merupakan golongan narkotika. Jadi obat ini merupakan golongan narkotika atau bisa dikatakan obat ini adalah golongan obat keras ya. Nah, maka itu saking kerasnya kita jadi berpikir ya, saking kerasnya kenapa kok dicampur dengan alkohol? Maka di mana kita akhirnya mengetahui dari otopsi dokter Portip yang kedua yang mengatakan ada 93 kadar alkohol di mata Tangmonida. Nah, adapun obat ini mempunyai efek samping. Apa itu efek sampingnya? Efek sampingnya adalah pusing, ya, terus sakit kepala, penglihatan kabur, mengantuk. Jadi kalau udah mengantuk gimana? Ya, dia apa-apain juga nggak terasa, ya kan? Namanya orang yang udah ngantuk, yang sengantuk-ngantuknya. Dan juga pengguna ini efek sampingnya adalah amnesia, bisa lupa diri. Kalau kita ngomongin amnesia, orang pemakainya menjadi amnesia. Kalau misalkan dia atau mereka melakukan sebuah aktivitas yang membahayakan, bisa jadi mereka akan amnesia. Nah, jadi kenapa si dokter tadi itu mengatakan, kenapa kepolisian tidak mengatakan gitu? Tidak mengatakan bahwa Tangmonida ini ada selain alkohol, ada zat lain yang bernama alprazolam ini. Kenapa? Ini big question. Ya, diakibatkan dari obat tersebut bernama ataksia. Apa itu? Yakni pudarnya kemampuan koordinasi atas gerakan otot gitu. Jadi otot-ototnya nggak bisa dikoordinasi. Artinya apa? Artinya berjalan sendiri ya. Jadi otak dan kalau kita melakukan sesuatu itu kan diperintah oleh otak ya. Kalau otaknya dibuat lumpuh, amnesia, berarti ototnya atau gerakan dari tubuhnya tidak bisa dikendalikan. Nah, oke. Terus kemudian ada gangguan bingung dan halusinasi. Jadi ada poin-poin yang tadi aku katakan sangat penting ya, di mana orang yang menggunakan obat ini akan amnesia, terus ada ataksia, terus berhalusinasi, ya, terus bisa juga muntah, diare, perubahan libido. Nah, ini nih, perubahan libido ini akhirnya bisa menjadi orang yang gimana namanya, horny kayak gitu. Apalagi dikatakan bahwa obat ini bukan untuk wanita, berarti kan untuk laki-laki. Bagaimana kalau wanita yang menggunakannya?
Oke. Terus adanya ruam kulit atau juga disebut diskrasia darah ya. Diskrasia darah itu adalah gangguan sel plasma darah begitu. Oke, which is itu yang bisa aku sampaikan dan mengenai prediksiku bahwa Tengmonida dan teman-temannya tidak hanya menggunakan alkohol dan aku sudah memprediksikannya dan Risonet. Hari ini kita mau cari tahu ya, apakah Tengmonida ini dicekokin sebenarnya, ya, dicekokin oleh orang-orang itu. Kita tahu ya ceritanya, katanya Tengmonida hanya mengenali Gatik, lainnya dia tidak mengenal. Apakah Tengmonida ini dicekokin? Oke, apakah jawaban dari kartu energi ini? Jawabannya adalah iya, dia dicekokin. Berarti dia tidak tahu. Oke. Terus siapa saja yang memakai? Ya, siapa saja yang memakai? Dari 5 orang itu, siapakah yang memakai? Sebentar, aku pakai kartu ini aja. Apakah Gatik memakai? Jawabannya adalah iya, Gatik memakai. Apakah Por memakai? Iya, Por memakai. Apakah Robert memakai? Iya, Robert memakai. Apakah Sen memakai? Iya, Sen memakai. Sorry, ini ke bawah angin. Dan sekarang Job. Apakah Job memakai? Job tidak memakai. Ya. Jadi sebenarnya kalau polisi mau lebih, maksudnya gini ya. Kalau seandainya kita tahu ya di sini polisi bermain sih ya. Jadi susah ngomongnya. Jadi mungkin seperti Mr. Genius atau siapalah ya orang, atau mungkin Mr. Mongol Kid atau orang-orang yang mempunyai atensi besar, orang Thailand tentunya ya, harusnya melalui Job. Kita jarang sekali ya tahu tentang Job ya. Yang selalu kita dengar adalah Gatik dan Sen, juga Por ya. Jadi sebenarnya yang bisa orang yang paling jujur di sana yang bisa kita korek adalah Job. Tapi kenapa Job kok tidak mau memberitahu? Barangkali kita pernah ya mendengarkan sebuah rekaman ya. Di malam itu ada yang berteriak. Ada yang berteriak laki-laki. Aku pikir itu adalah Job. Dia bertanya, Pi, kayak gitu ya. Mungkin ini Job. Ya. Dan mungkin dia juga adalah orang yang membuang gelas wine. Ya. Sekarang aku mau bertanya di kartu tarot ini, seandainya kebenaran itu dikorek dari Job, apakah mungkin? Karena kita akan kesulitan mengorek sebuah kebenaran dari Gatik, apalagi Sen, apalagi Por. Ya, kita tahu ya, mereka punya uang ya, Por dan Sen ini ya. Oke. Kalau dari Job, apakah ada sebuah possibilities? Terbalik. Aku sampai melihat kartuku ini loh. Ternyata dia tidak terbalik. Jawabannya agak susah.
Tapi bisa kalau ditekan terus. Selalu mendapatkan perintah dari orang-orang ini, teman-temannya. Jangan sampai, ya. Karena yang tidak memakai sebenarnya hanya Job yang tidak. Ya, yang waras pada malam itu. Oke, terus, tapi kalau dia didesak terus bisa. Oke, aku pastikan ya di kartuku yang ini. Bagaimana dengan Job? Apakah dia bisa jika didesak terus? Bagaimana dengan Job? Iya, 50-50? Once, oke. Tidak, tadi aku bilang agak sulit ya, sorry, ini agak sulit. Tetapi kalau dikasih sebuah kompromis seperti Gatik, ya, kamu akan ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini, kamu gini. Ujung-ujungnya duit. Perlindungan untuk masa depanmu, mungkin dia punya anak, punya istri, kamu akan begini, begini, begini. Dia akan merenungkan kembali dan dia akan membocorkan. Jadi daripada Gatik yang diberikan kompromis, lebih baik sama Job aja. Siapa yang bisa, which is aku ini tinggal di Thailand loh ya. Tapi karena bahasanya susah, bagaimana ya mengatakan ini? Tapi aku yakin kok ya. Aku yakin banyak sekali orang fortune teller atau orang indigo yang tinggal di Thailand, yang orang Thailand ya, barangkali mereka bisa, atau suatu hari aku menghubungi temennya si ini ya, si Tengmonida ini ya. Tetapi ya mudah-mudahan bisa terhubung. I don't know. Mudahan aja ya ada sebuah celah gitu. Seperti juga kita tahu bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Tapi di antara 5 orang ini yang aku lihat adalah Job. Kita bisa sebenarnya ada yang ada sebuah peluang di sana ya. Kalau dia diberikan sebuah kompromis atau sebuah janji yang bagus ya, atau sebuah akad lah, kesepakatan ya, seperti yang siapa namanya Mr. Mongol Kid katakan kepada Gatik. Kalau Gatik nggak bisa ya lewat temennya aja si Job, karena dia yang waras pada malam itu. Dia memang membuang, kalau misalkan dia yang membuang gelas itu kan adalah sebuah upaya untuk membantu sebenarnya ya, supaya memuluskan rencana itu. Jika kalian mempunyai pertanyaan, silakan memberikan sebuah komentar atau sebuah pendapat atau apa aja yang nanti Madam Suki bisa buat telling story-nya melalui kasus ini dengan media kartu. Itulah hasil pembacaan hari ini. Buat kalian yang mempunyai masalah, apapun itu masalahnya, entah itu masalah asmara, ya, rumah tangga, percintaan, ya, sim but a little different ya. Terus masalah pekerjaan atau karir atau kesehatan atau apapun saja, silakan datang ke Madam Suki. Jangan khawatir, tarot ini tidak bersentuhan dengan magis ataupun klinik dan kita tidak menyekutukan Tuhan. Justru ketika kita mempunyai masalah dan kita mempunyai sebuah solusi yang terbaik, bukankah itu kita sedang mempermudah pekerjaan dunia ini? Benar apa tidak? Ya, jadi jangan pelit-pelit ya. Nah, untuk reading tarot itu tidak gratis begitu ya, karena kalian memang harus menghargai waktunya Madam Suki. Jadi silakan untuk yang punya masalah apapun itu, silakan untuk di reading tarot dulu ya. Jadi ini adalah alat kerja ya, namanya tarot. Jadi melalui alat kerja ini nanti bisa diketahui masalah kalian itu ini dan itu, ini dan itu. Dan jangan takut, seperti yang tadi Madam Suki bilang, kalian gak akan ditakut-takutin tentang kesialan, tentang aduh nanti kamu matinya tanggal segini. Nggak ada bestie kayak gitu-gitu ya. Jangan takut dan jangan pelit. Oke, jadi
kadang-kadang ketika kita mempunyai masalah, kita itu kadang-kadang ignore ya, atau tidak memperdulikan. Dan berapa banyak di antara kita ketika kita mempunyai masalah itu sebenarnya kita mempersulit diri kita sendiri, benar apa enggak? Dalam kita mempunyai masalah, kita memang harus datang sama teman, tapi kadang-kadang kamu tahu kan Besti, kalau kita punya teman, kita ngomong tentang masalah kita itu justru diomong-omongkan dan akhirnya menjadi sebuah aib. Kenapa kalian nggak datang ke psikolog misalkan, ya? Atau datang deh ke Madam Suki, ya? Rahasia kalian akan aman dan solusi kalian akan mendapatkan, paling nggak kalian mendapatkan pencerahan. Bagaimana kalian menghandle masalah kalian itu, ya? Jadi hidup itu jangan mempersulit diri, ya, dan jangan pelit. Nah, uang itu kan bisa dicari. Namanya masalah, artinya apa? Masalah itu apa? Masalah itu artinya beban, ya dong. Nah, oke, jadi begitu aja. Silakan untuk datang ke Madam Suki. Jangan ragu-ragu untuk datang ke Madam Suki karena setiap masalah itu pasti ada solusi, ya, atau ada jalan keluarnya, ya. Jangan mau mempersulit diri sendiri. Oke. Jadi jika kalian mau terhubung dengan energinya Madam Suki, silakan untuk inbox Instagram Madam Suki atau lihat di deskripsi ya. Setelah nanti kalian diketahui masalahnya seperti apa, nanti kalau mau healing itu apa? Healing itu adalah kesembuhan ya, kesembuhan dari masalah kalian. Atau untuk mencari sebuah solusi kita mesti mempunyai sebuah cara seperti itu ya. Nah, kesembuhan yang Madam Suki lakukan di sini adalah penyembuhan energi lintas benua. Jadi kalian nggak perlu ketemu Madam Suki. Karena Madam Suki di Belanda, kalian emangnya mau datang naik pesawat? Nggak mungkin kan, karena itu mahal sekali. Mendingan udah booking waktu Madam Suki. Kalau Madam Suki ke Thailand, masa kalian mau datang ke Thailand? Kan itu mahal sekali. Mendingan apa? Telepon atau bertanya bagaimana aku konsultasi dengan Madam Suki dan bagaimana kami bisa menghargai waktu Madam Suki, ya. Itu kedengarannya lebih manis, ya kan? Oke, finally begitu aja. Send love and light. Salam cahaya. Kapungka.